Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Nurbalkis dari kelas BING dengan NIM 2019 8565. Tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah AIK. Bab pertama yaitu sejarah pembaharuan Islam. Sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. Di bidang yang pertama ada dalam bidang kedokteran. Pertama, kita akan membahas perkembangan kedokteran dalam masa sebelum Masehi. Sejarah mencatat manusia purba telah melakukan pijat-memijat, ramuan obat, dan juga alat pendukungan. Hal ini didasarkan pada insting yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan kedokteran dalam masa sesudah Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Ibu Sina, seorang ilmuwan Islam, mempelajari dan menerjemahkan kitab-kitab mengenai berbagai ilmu di istana Samani pada saat Raja Bukhoronuh bin Mansur berkuasa. Yang ketiga yaitu pengembangan dunia pengobatan. Saat ini pengobatan yang berasal dari barat dikenal dengan istilah alopati. Kemudian selanjutnya ada dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi ini telah mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculan, penyebaran, kemajuan, hingga pengunduran. Dalam sejarah Islam, Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald R. Hill mengutarakan 7 faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua, pemerintahan yang berpihak dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada bahasa Arab. Yang keempat pendidikan. Yang kelima penghormatan kepada ilmuwan yang telah berjasa. Keenam maraknya penelitian. Dan yang terakhir dagangan internasional. Kemudian C dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Bani Abbas, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan yang gemilang. Karena sebagian khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam dalam bidang politik. Yang pertama, ada pemimpin yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah pada tahun 565 Hijriah. Yang ketiga, jadi disintegritas umat Islam. Yang keempat yaitu perang salib. Selanjutnya yaitu kemerosotan ekonomi. Selanjutnya konflik keagamaan. Dan yang terakhir yaitu adanya ancaman dari luar. Tokoh pembaharuan Islam. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga merupakan Muhammad Abduh. Bab kedua, memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia. Pertama, teori yang mengatakan bahwa Islam masuk langsung dari Arab, atau tepatnya dari Hadramaut. Kedua, merupakan teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui India, yaitu tepatnya dengan melakukan perdagangan. Dan yang ketiga merupakan teori yang mengatakan bahwa Islam masuk dari negara Bengali atau yang sekarang disebut dengan Bangladesh. Teori ini dikembangkan oleh Fatimi. Selanjutnya kita akan membahas proses perkembangan Islam dan corak Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara semakin berkembang pesat seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara dilakukan dengan mempengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 3G. Pertama Gold, kedua Glory, dan yang ketiga Gospel. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini didukung oleh revolusi industri. Bab ketiga yaitu membahas tentang memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pemikiran. Akhir pada tanggal 1 Agustus 1869 adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim.
Namanya semakin kecil adalah Muhammad Darwis. Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkat sekolah tertentu. Namun, kemampuan dasar membaca menulis didapatkan dari lingkungan keluarga, khususnya ayahnya yang menjadi tempat belajar bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang agama. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah. Beliau adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Dari situlah beliau banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman sekaligus mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam. Selanjutnya bab 4. Memahami muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah memenuhi 1. Nama organisasi, 2. Nama pendiri, kemudian tempat kedudukan, identitas dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, keanggotaan, pimpinan, unsur pembantu pimpinan, organisasi otonom, permusyawarahan, rapat, kekayaan dan keuangan. Dan yang terakhir adalah laporan. Dalam ADART bab 13 Anggaran Rumah Tangga pasal 39 menjelaskan bahwa 1. Menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Kedua, dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Selanjutnya, identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asas Muhammadiyah adalah Islam. Kemudian maksud dan tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Keanggotaan Muhammadiyah ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, anggota biasa, yaitu WNI yang beragama Islam. Kedua, anggota luar biasa, yaitu orang Islam yang bukan WNI. Dan anggota kehormatan, yaitu perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena berkewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Selanjutnya, keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi ortom dalam Muhammadiyah ada 7. Yang pertama, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan yang terakhir ada Hizbul Waton. Bab kelima yaitu memahami kepribadian Muhammadiyah. Pertama, hakikat Muhammadiyah. Persyarikatan yang merupakan gerakan Islam yaitu dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Ketiga, dasar amal Muhammadiyah yaitu 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban. Yang kelima, ijtiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian pedoman amal usaha Muhammadiyah. 1. Amal usaha pasal 7 ayat 1. Ayat kedua, anggaran dasar Muhammadiyah. Ketiga, jenis amal usaha Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar rumah tangga ada 14 macam amal.
yang kemudian diklasifikasikan terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang agama Islam, kedua bidang pendidikan, ketiga bidang ekonomi dan keuangan, yang keempat bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang kelima bidang politik kenegaraan. Kemudian sifat Muhammadiyah. Berikut 10 sifat Muhammadiyah dalam kepribadian. Pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan memperkuat ukhuwah Islam. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar, dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun. Yang kesembilan, bekerja sama dengan berbagai elemen untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bersifat adil serta korektif. Selanjutnya bab terakhir, yaitu bab 6, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ialah dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keumatan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia, membuat keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah yang mendasari perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep ini yaitu ada Profesor Dr. Rosyidi, Ahmad Azhar Bashir, dan Jindar Tamimi, dan sebagainya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dalam bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama yang adil, makmur, dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Isi yang kedua yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang merupakan sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama menjadi suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'datun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rumusan sistematika dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. Kemudian dari 5 angka ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2. Selanjutnya kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah,
yaitu angka 3 dan 4. Selanjutnya yaitu kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat. Selanjutnya kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat bernegara Republik Indonesia, yaitu angka 5. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.